Anjing itu nggak ada yang menghina Nabi. Betul. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Betul sekali. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nah. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. Masa bercandain Nabi? Alasannya bercanda guys katanya. Saya saja tidak berani mengulangi apa yang dikatakan oleh Suswono itu. Menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan kami, Pak. Junjungan kami. Ya, suri toladan kami. Umat muslim. Ketuhanan yang Maha Esa padahal sudah dikatakan untuk tidak. Ya kan? Untuk tidak saling senggol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sangat disayangkan atas ucapan-ucapan ataupun komentar daripada seorang calon wakil gubernur salah satu provinsi di Indonesia yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah dalam keadaan pengangguran seperti itu, teman-teman. Dan itu memang sangat disesalkan, teman-teman, dan merupakan sebuah penistaan menurut saya, teman-teman ya. Coba kita dengarkan cuplikan video dari seseorang calon wakil gubernur ini, teman-teman, berikut ini. Saya sarankan ya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Jadi di sini calon ini mengatakan, saya sarankan kepada janda kaya raya untuk menikah dengan pemuda pengangguran seperti itu, teman-teman. Tahu Khadijah katanya. Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi ya. Masih 25 tahun pemuda kan. Nah itu contoh. Astagfirullahaladzim. Katanya tahu Khadijah kan? Tahu, kata para penonton ataupun peserta yang kampanye tersebut, menyamakan kedudukan Rasulullah dengan mengatakan pengangguran saat menikah dengan Khadijah, teman-teman. Nah, di sini perlu kita luruskan dan perlu kita perbaiki, teman-teman, agar masyarakat awam paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pengangguran ya. Sudah sangat jelas bagi kita dalam kitab-kitab sejarah Islam, Tarikhul Islam dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang itu sejak umur 12 tahun, teman-teman. Ada riwayat mengatakan sejak 10 tahun. Dari kecil saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bekerja, sudah melakukan aktivitas dagang seperti itu. Dan lebih hebatnya bagi kita di sini, teman-teman, yang luar biasa bagi kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perdagangannya itu adalah ke negeri Syam. Kalau kita lihat peta sekarang, negeri Syam itu sudah pecah menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Artinya apa? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdagang internasional, teman-teman. Jadi Nabi berdagang bukan kelas-kelas kampungan, bukan hanya di sekitaran kota Mekah dan Madinah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perdagangan antar negara, teman-teman. Nah, disinilah salah satu kekeliruan daripada calon pemimpin ya, calon pemimpin di negeri ataupun di provinsi salah satu di Indonesia, teman-teman. Namanya adalah Suswono. Dan alhamdulillah ucapan dari Suswono ini sudah mendapatkan kecaman ataupun kritikan pedas daripada netizen, teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Anjing itu nggak ada yang menghina Nabi. Betul. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Betul sekali. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nah. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. 1 ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya 1 nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu.
Yang nganggur tuh ente. Ya, betul. Sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente Wagub. Baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente? Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Saya sangat jelas sekali bagi kita teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Nabi sudah melakukan perdagangan sejak umur 12 tahun. Ada riwayat mengatakan 10 tahun teman-teman. Belum lagi ketika Nabi melamar ataupun menikahi Khadijah, itu maharnya sampai 24 miliar kalau kita bandingkan dengan rupiah teman-teman. Lalu calon wakil gubernur tersebut sudah berani mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengangguran ketika menikah dengan Khadijah. Dan ada satu lagi komentar dari netizen, coba kita dengarkan berikut ini teman-teman. Masa bercandain Nabi? Alasannya bercanda guys katanya. Saya saja tidak berani mengulangi apa yang dikatakan oleh Suswono itu. Menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan kami, Pak. Junjungan kami. Ya, suri toladan kami. Umat muslim. Ketuhanan yang Maha Esa padahal sudah dikatakan untuk tidak. Ya kan? Untuk tidak saling senggol. Astagfirullahaladzim, Pak Suswono. Ini tidak bisa ditoleransi, guys. Kita lihat kasus yang terlebih dahulu, Pak Ahok. Kita lihat itu Bapak Ahok. Tapi beliau sudah mendapatkan sebuah hukuman dan hanjaran. Ini negara hukum Indonesia. Pak Suswono, Anda harus mendapatkan hal yang sama. Gak boleh, nanti orang protes. Ini negara hukum. Betul bang. Apalagi ini lebih mengerikan. Ini lebih mengerikan daripada kemarin. Nabi kita, bos. Nabi besar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah kalau mau kampanye yang lain, mau bercandaan yang lain. Nggak usah senggol-senggol gitu loh. Ya, betul. Saya saja tidak berani mengulangi ucapannya si Suswono itu. Kurang ajar. Ya, tentunya kita masih ingat kasus yang menimpa Ahok yang saat itu melakukan penistaan agama terhadap Al-Quran surat Al-Ma'idah seperti itu teman-teman. Dan itu alhamdulillah sudah diberikan sanksi ataupun dijerat. Dan kita berharap juga kepada para pemimpin bangsa ini, kepada para hukum ataupun penegak hukum agar mengambil tindakan agar orang-orang yang lain tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan penistaan agama, tidak melakukan pelecehan terhadap agama tertentu. Dan mari sama-sama kita ciptakan pemilu ini sebagai pemilu yang damai. Mari tetap kita menjalin tali silaturahim, tetap kita bergandengan tangan, jangan gara-gara pemilu akhirnya persaudaraan putus, akhirnya kita terpecah belah. Jangan teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada tali ataupun agamanya Allah dan jangan kalian cerai-berai ataupun berpecah seperti itu teman-teman. Mari kita ciptakan pemilu ini sebagai pemilu yang damai, tetap menjalin ukhuwah tali persaudaraan. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.